Bu Dr. Haji Samsujuha, Pak Direktur GTK, sementara perjalanan menuju tempat ini, beliau akan hadir menyapa guru-guru madrasah, menyapa Bapak Ibu semua. Ini spesial dari Pak Direktur, artinya ini anugerah tanpa disengaja. Ternyata kita buat workshop dan yang dihadiri oleh guru-guru, dan ternyata hadir Bapak Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, dari sayap kanan mohon nanti disebutkan namanya. Saya batasi 3 orang. Ya, kemudian yang di tengah, lalu yang silakan Ibu yang bagian kedua. Silakan, mohon panitia bisa dibantu memberikan mic. Ya, silakan. Oke. Mohon disebutkan nama, kemudian asal kabupaten mana, kabupaten kota mana, asal daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, SAG MPDI. Saya Wakamat Kurikulum MTS Negeri 3 Sinjai. Baik, langsung saja Ibu Dokter pemateri yang hebat dan luar biasa. Yang pertama, motivasi kami atau saya secara pribadi untuk mengikuti workshop ini di daerah saya di Sinjai itu sejak tahun lalu. Guru-guru di bawah naungan Dinas itu sudah ramai membahas, sudah ramai mengikuti pelatihan, bimbingan, pelatihan, sehingga kami guru di bawah naungan Kementerian Agama bertanya, jangan-jangan kami ini guru di bawah naungan Kementerian Agama akan tertinggal informasi, akan ketinggalan kereta, sehingga mereka sudah di atas, kita pasti merangkak ke bawah. Tiba-tiba muncul informasi di grup pengurus MGP Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillah saya masuk di situ. Saya langsung mengambil sebuah keputusan, saya akan mengikuti kegiatan itu. Setelah saya berhubungan dengan bendahara, ada tidak dana peningkatan mutu? Menurut beliau tidak ada. Tapi saya tetap berpikir ada atau tidak ada. Saya siap menggunakan dana pribadi untuk bayar kontribusi, untuk transportasi, untuk nyewa hotel. Ini demi saya harus memahami ini kurikulum merdeka, karena kami tidak mau tertinggal oleh guru-guru yang ada di bawah naungan Dinas itu. Namun setelah saya mengikuti pembukaan, tujuan saya adalah setelah saya mengikuti workshop ini, saya akan memahami apa itu kurikulum Indonesia Merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Karena kebetulan saya adalah wakamat kurikulum, saya bertanya, jangan-jangan di tahun pelajaran 2022-2023 kita sudah dituntut untuk menerapkan kurikulum merdeka. Teman-teman juga di sekolah sudah bertanya, bagaimana ini Pak? Kita ini di sekolah di bawah naungan Dinas sudah guru-gurunya sudah pelatihan. Saya bilang saya juga tidak tahu, tidak ada informasi bahwa kita harus menerapkan kapan kurikulum merdeka. Akhirnya ada ini, saya pikir nanti pada tahun pelajaran 2022-2023 itu kita sudah diharuskan menerapkan di satuan pendidikan masing-masing. Namun setelah saya mengikuti pembukaan ini, ada informasi dari Bapak Kepala Bidang Kurikulum bahwa ternyata untuk tahap pertama dalam penerapan kurikulum merdeka di madrasah itu ternyata menggunakan sistem sampling atau
piloting. Akhirnya saya jangan-jangan sekolah saya tidak ditunjuk sebagai pilot project. Padahal saya sudah bersemangat, saya kalau jangan sampai diterapkan di seluruh madrasah khususnya di Sinjai, saya tidak mau ketinggalan dengan sekolah lain. Tapi setelah mendengar, satu MTS negeri, saya pikir di Sinjai kan ada 4 sekolah negeri. Jangan-jangan bukan di sekolahku ditunjuk. Jangan dipalai, saya perhatikan dengan serius. Itu dengan pikiran pikir saya. Dengan pikiran, jangan-jangan nanti belum tentu 2 tahun depan sekolah saya ditunjuk. Belum tentu 2 tahun ke depan sekolah saya ditunjuk. Belum tentu sekolah kami ditunjuk. Kurikulum ini diganti lagi dengan sistem yang baru. Itu satu. Jadi itu yang terjadi di diri saya. Terjadi sebuah gejolak. Tadinya bersemangat, akhirnya down. Jangan-jangan bukan di sekolahku yang ditunjuk. Yang pertama. Yang kedua, saya bertanya, kenapa mesti ada pilot project? Kenapa tidak diberikan kesempatan kepada semua sekolah, minimal sekolah negeri? Apa alasannya? Jangan sampai kalau hanya satu, misalnya hanya MTS 1 yang ditunjuk sebagai pilot project pada tahun ini. Bagaimana nih kami dong yang MTS 3, MTS 2, MTS 4? Apakah selamanya sekolah kami akan terkurung? Apakah selamanya siswa kami akan terpenjara? Apakah selamanya sekolah kami akan tertinggal? Kami kepala yang ditunjuk, merdeka gurunya, merdeka siswanya. Kami selamanya akan takut dengan dogma yang ada. Itu. Jadi itu pertanyaan saya. Mungkin ada alasan substantif. Kenapa mesti dibatasi? Kenapa tidak diberikan kebebasan kepada kami semua? Panggil itu semua kurikulumnya. Untuk mengikuti diklat atau pendidikan, supaya jangan ada yang terbang, ada yang masih merangkak ke bawah. Karena sama-sama madrasah ingin maju, sama-sama siswa kita ingin merdeka. Itu pertanyaan saya. Dari dulu saya tuh, jangan ada pilot project. Kalau paling sedikit tidak nanya, bagi-bagi nih. Panggil ke semua guru, wakamat kurikulumnya, wakamat kurikulum sebagai sampel dari madrasah itu, dia nanti yang mensosialisasikan ke masing-masing gurunya. Panggil semua wakamat kurikulumnya ke Bandung, ke Makassar, karena saya takut begini dulu. Saya takut begini jujur serius. Saya takut begini, kita mau tahu merdeka, kita mau tahu maju. Tapi kalau kita tidak ditunjuk, jadi intinya apa alasannya sampai dibatasi ada pilot project? Saya maunya dibagi rata. Saya saja di sekolah negeri ini worry, apalagi yang sekolah swasta. Bersemangat datang di sini tidak dipanggil lagi. Terima kasih. Terakhir, satu poin yang saya tangkap dari kurikulum merdeka ini bahwa guru itu gurunya terkumpul dengan dogma, tidak merdeka berkreasi, tidak merdeka berinovasi. Kalau saya mengatakan itu salah. Saya sebagai guru, saya tidak pernah dilarang berkreasi, saya tidak pernah dilarang berinovasi. Dari dulu saya berinovasi, dan dulu saya berkreasi. Kenapa mesti ada kurikulum merdeka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya kedua dan 3, mohon kita fokus pada pembahasan sesi pertama, inovasi pengembangan guru madrasah untuk kurikulum merdeka. Tadi penanya yang kedua, silakan singkat tapi padat Pak ya. Karena kita setelah sesi ini ada esensi yang paling inti yang harus kita dagingnya, dan sesi pertama itu adalah semangatnya, perubahan mindsetnya. Sesi kedua itu adalah dagingnya workshop kita pada siang hari. Silakan Pak, singkat tapi padat. Pak Direktur sekali lagi menuju Anda. Singkat tapi padat ya Pak ya, sebutkan nama dan asal madrasah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam ala Rasulillah. Yang pertama barangkali selamat ketemu Ibu Pemateri. Nama saya Maknur SPDMM. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Darussalam Pakalasan Kabupaten Sinjai.
Yang pertama Ibu Yus, selamat ketemu. Kalau Ibu Yus saya hanya sering lihat di Facebook itu berkomentar, hari ini saya sudah lihat aslinya. Kadang juga saya ke kantor masuk di ruangan Ibu, tidak bisa ketemu, hanya staf yang mengantar surat itu ke dalam. Sebenarnya saya mau ketemu Ibu seperti apa Ibu, ternyata asli. Ternyata orangnya energi, selain itu cantik juga. Jadi berbicara menyangkut masalah kurikulum itu, terus terang bahwa kurikulum apapun yang diberlakukan di negara kita, kalau misalnya kita meninggalkan Al-Quran dan hadis itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi tidak akan pernah bisa berjalan ketika Al-Quran dan hadis itu tidak ditinggalkan. Kenapa? Negara sekarang yang terbaik dalam dunia pendidikan adalah Israel, Norwegia, dan Jepang. Kita berada di urutan yang barangkali jauh di belakang. Nah, kenapa Israel menjadi negara yang hebat? Orang-orang pemikir-pemikir yang hebat lahir di Israel. Ternyata di Israel itu orang yang menempuh pendidikan banyak menggunakan sunnah-sunnah Rasul. Sementara kita orang-orang Muslim jauh meninggalkan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini saya pernah baca literatur ketika Habibie diwawancarai, ketika beliau kuliah di Jerman, dia tidak mampu mengalahkan orang Israel. Ternyata rahasianya, Habibie bertanya kepada orang Israel itu sampai 10 kali, dan diberitakan ternyata orang Israel itu banyak melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Sementara kita umat Muslim tidak melaksanakan sunnah Rasul. Itu. Sehingga kemarin saya berteriak di Kabupaten Sinjai bahwa seluruh MI, MTS, MA sudah harus ada program tahfiz Al-Quran. Dan saya bersyukur MTS 1 model itu sudah laksanakan itu. Bisa disingkat Pak? Iya, ini penting bro, karena ini menjadi gambar kami Kabupaten Sinjai yang kami bawa. Mudah-mudahan itu menjadi motivator untuk menggaungkan bahwa semua MI, MTS, MA harus ada program tahfiz Al-Quran. Ini kenapa kompetisi sains madrasah yang menjadi program Kementerian Agama itu soalnya terintegrasi dengan Al-Quran. Nah, sementara ada beberapa madrasah tidak memprogramkan program tahfiz itu, hanya program literasi. Literasi itu akhirnya sudah sejak dari dulu itu dilaksanakan. Coba lihat sekarang, yang mendominasi itu dia juara kompetisi sains madrasah itu pesantren madrasah yang memiliki program tahfiz. Ini penting bro. Jadi jangan dulu. Pertanyaan karena kasih waktu. Pertanyaannya, saya inginkan Ibu Yus menjadi corong untuk membuka program tahfiz di semua madrasah di Sulawesi Selatan. Itu. Dan kemudian program pemerintah, coba lihat di seluruh perguruan tinggi termasuk di militer, bagi menghafal Al-Quran maka biaya bebas pendidikan tidak dikenakan. Apalagi kalau di fakultas kedokteran bu, bagi menghafal 30 juz itu akan tidak dikenakan biaya pembayaran kuliah. Saya tidak senang kalau ada hal seperti itu. Saya itu barangkali, dan mudah-mudahan Ibu bisa menjadi calon di dalam membuka program tahfiz di Sulawesi Selatan, khususnya di MI, MTS dan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terakhir Ibu, silakan Ibu, singkat tapi padat. Iya, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ibu Rahmatia, salah satu guru dari Kabupaten Pangkep pada Madrasah Aliyah BDI pada Lampek, swasta Bu. Berbicara masalah kurikulum, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua bahwa kurikulum itu sekarang kalau kita lihat sepertinya hanya berganti kulit, ya, namun isinya tetap itu. Kemudian merujuk kepada kegiatan ini adalah implementasi kurikulum merdeka untuk madrasah. Jauh sebelumnya
baca bahwa di KMA yang 347 sekarang tahun 2002 itu persis sama dengan apa yang ada di isinya dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, yang selama ini termasuk kita di Pangkep atau hampir sama semua yang ada di sekolah atau madrasah di Sulawesi Selatan itu mungkin hanya sebagian kecil yang bisa menikmati kurikulum atau yang sudah menjadi berhasil bagi mereka melaksanakan kegiatan yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini bagi sekolah negeri mungkin ada pilot proyeknya, termasuk apa yang disampaikan tadi oleh pembicara pertama Bu. Saya kira betul itu bahwa kenapa mesti ada pilot project, kemudian ditujukan kepada sekolah swasta, sekolah negeri. Nah, kalau mau melihat seperti itu, saya kira sekolah swasta ketinggalan. Ya, kenapa tidak? Sekolah swasta itu ditinjau dari segi satu saja sarana jauh berbeda dengan apa yang dimiliki oleh negeri. Lantas muncul lagi kurikulum Merdeka. Ini butuh sosialisasi yang panjang Bu. Sosialisasi saja yang kurikulum kemarin itu belum menyentuh sampai ke bawah. Sekarang muncul lagi. Kenapa? Karena berdasar dari menteri, dan menteri ini kan yang mengeluarkan adalah Kemendikbud, tidak melihat secara keseluruhan bagaimana di madrasah. Satu saja contoh yang ada di dalamnya ini kurikulum adalah harus ada sosialisasi. Kalau di Kemendikbud ada sekolah penggerak. Nah, lantas bagaimana di madrasah? Apakah selama ini ada yang digagas namanya sekolah penggerak? Nah, pertanyaan saya, lalu bagaimana di madrasah Bu bisa mewujudkan kurikulum Merdeka ini? Karena belum punya program yang namanya sekolah penggerak. Belum ada Bu. Yang kita lakukan selama ini hanya memiliki sarana yang menjadi motivasi kita untuk berhasilnya satu madrasah, termasuk di swasta. Nah, jadi butuh kita pencerahan, butuh sosialisasi sampai ke bawah. Jangan langsung kita aplikasikan ke sekolah-sekolah. Karena kasihan kita di Sulawesi Selatan ini lebih banyak barangkali jumlah madrasah swasta dibanding negeri. Dan ini lebih ironisnya lagi ketika ujian nasional atau asesmen yang istilahnya sekarang termasuk di cover dalam kurikulum Merdeka itu asesmen penggantinya ujian nasional. Dan kasihan kepada kita guru-guru yang ada di swasta yang sampai ke pelosok belum tersosialisasi dengan baik, kurikulumnya lalu muncul lagi. Kemudian soal asesmen sama semua serentak dan sosialisasinya juga tidak sama serentak sampai kepada swasta. Tentu kita butuh bagaimana sekolah swasta bisa menyentuh yang seperti itu. Dan bagaimana Bu dengan Kementerian Agama belum punya sekolah penggerak seperti yang dimiliki oleh Kemendikbud. Ya, kita butuh ini penjelasan Bu. Apakah cocok? Apakah strategi yang strategi yang cocok untuk madrasah kita di Sulawesi Selatan? Apakah pas dengan kurikulum Merdeka yang sekarang? Mohon pencerahannya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketiga penanya mulai dari Bapak Muhammad Amin, kemudian yang kedua dari Pak Amin dari Sejai, Pak Mahmud dari Sejai. Ini udah siap karena ada bunya mungkin di depannya. Bu, banyak sih dia datang. Oh banyak dari Sejai. Kasihkan yang dari Makassar. Makassar kita buat khusus ya. Jauh-jauh Bu dia tidak bertanya. Selamat dari Pangkep. Sebenarnya sebelum saya menjawab pertanyaannya tadi Pak Amin sudah dijawab sama Bu Rahmat ya. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya sangat mengapresiasi Pak Amin dengan semangat yang luar biasa. Seperti ini kita harapkan. Semuanya yang kita harapkan. Kenapa harus sekolah orang lain? Kenapa saya tidak? Ya, itulah. Nah sekarang begini. Kenapa saya masuk duluan sebelum Buruha? Supaya saya mau mengubah mindset kita terkait dengan kurikulum baru. Bapak Ibu, kita tidak bisa sepintar apapun nanti di Buruha memberikan struktur isi terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Kalau pikiran awal kita selalu mengatakan tidak ada lagi perubahan kurikulum. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau mau paham terkait kurikulum, apa manfaat, apa keunggulan daripada kurikulum ini, maka pikiran kita tuh harus dibuka semua Bapak Ibu.
pembaharu di depan peserta didik kita. Pagi ini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa perubahan kurikulum itu sudah dianalisis Bapak Ibu, sudah dilakukan di mendalam terkait dengan implementasi kurikulum ini. Siapa? Oke, Pak Direktur sambil masuk duduk, karena banyak tuntutannya juga nih untuk Pak Direktur. Kebetulan supaya beliau selamat datang Pak Direktur GTK Kementerian Agama. Silakan masuk Pak Dir. Ditunggu sama guru-gurunya di sini. Selamat datang kepada Bapak Direktur GTK Bapak Dr. Haji Zain di keluarga besar guru-guru madrasah Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon perkenan untuk bisa langsung mengambil tempat di depan Pak Dir. Mohon perkenan Pak Dir bisa mengambil tempat di depan. Pak Dir, mohon perkenan Pak Dir. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita beri aplaus untuk beliau dan kita doakan semoga beliau selalu sehat untuk kita. Silakan dilanjutkan. Pak Direktur, di sini saya lanjut 5 menit dulu ya. Nanti akan saya sampaikan banyak pertanyaan guru-guru. Oke, pertanyaan dari Pak Amin, Pak Makmur dan Bu Rahmatia. Pertama, kenapa harus ada piloting? Harus ada piloting terkait dengan kurikulum merdeka ini? Bapak Ibu ingat ketika pertama kita implementasikan kurikulum 2013, sama halnya ketika kita mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Jadi kalau di Kemendikbud memang lebih duluan, sama juga dengan kurikulum 2013. Tapi jangan mengatakan bahwa madrasah selalu yang kedua, jangan. Karena ini adalah konsepnya dari Kemendikbud, maka memang yang pertama namanya pilot itu percontohan. Tadi pertanyaannya, kenapa saya tidak? Terus kalau misalnya sekolah saya tidak masuk dalam pilot itu, apa yang saya lakukan? Bapak Ibu semua diberi kemerdekaan. Kalau Bapak Ibu mau mengimplementasikan kurikulum ini silahkan. Tetapi kenapa harus ada piloting? Supaya terarah. Piloting ini adalah sekolah sama dengan sekolah penggerak dan guru penggerak Bapak Ibu istilahnya. Kalau di Kemendikbud Ristek itu kan namanya sekolah penggerak. Kita namanya piloting. Jadi jangan minta lagi menjadi penggerak madrasah penggerak. Karena sudah di Kementerian Agama dikatakan bahwa itu sebenarnya piloting. Nanti semua kabupaten kota itu kan sudah punya sekolah piloting. Sama dengan guru-gurunya dari satu sekolah satu madrasah itu ada guru-guru di dalamnya sama nanti menjadi guru penggerak. Kalau kemarin di kurikulum 2013 Pak Direktur kebetulan yang mengawal 2013 itu kan saya kalau untuk Sulawesi Selatan. Jadi memang guru-guru dilatih. Jadi semua tadi yang guru yang pilot itu nanti akan dilakukan dari kabupaten, semua kabupaten punya guru. Jangan menyebut guru penggerak, guru dari pilot. Nanti saya nggak tahu Pak Direktur istilahnya apa. Kalau kami dulu instruktur nasional. Nanti ketika harus memang ada pilotingnya Bapak Ibu supaya kita terukur program ini. Nanti pada tahun 2024, jadi nanti 2024 kurikulum ini akan masih diimplementasikan baik di sekolah maupun di madrasah. Jadi ada waktu Bapak Ibu 2 tahun lagi untuk bisa memahami dengan baik apa yang diinginkan dari kurikulum merdeka kita. Nah, terkait tadi dengan sekolah tahfiz, nanti ada Pak Direktur, mereka mau hadir bagaimana sekolah tahfiz itu ada semua di program madrasah. Nah, terkait dengan tadi masalah Israel, masalah negara Muslim, Bapak Ibu, nah sekarang sebenarnya begini. Selain kurikulum merdeka Pak Dir, sebaiknya guru-guru kita itu nanti karena Pak Dir yang menggodok sebuah anggaran untuk kawan-kawan guru di seluruh Indonesia, baiknya madrasah juga kita perkenalkan dengan konsep moderasi beragama. Harus pada karena mereka berhadapan dengan peserta didik. Nah ini obatnya sebenarnya kalau saya sampaikan kemarin kepada Pak LHS, kalau
Mari kita beri aplaus sekali lagi untuk beliau. Satu pesan beliau mengakhiri sesi untuk beliau, Bu Dr. Haja Yustiani MPD. Mari menghilangkan mental block yang ada pada diri kita semua. Siap Bapak Ibu? Siap. Dan saat ini mari kita sama-sama mendengarkan nasihat, arahan, dan beliau adalah inspirasi kita semua, inspirasi kita bersama untuk tetap bersemangat guru-guru Madrasah Indonesia. Untuk kesempatan ini dengan segala hormat, penuh kerendahan hati kita dengarkan arahan dari beliau. Dengan hormat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'da wa ba'du. Saya muliakan orang tua kita, Bapak Dr. Hamdi Saki Samsudin, yang sebagai Ketua PGMI Indonesia. Terima kasih. Saya hormati kakak saya, Dr. Yustiani. Ini inspirator dan seperti sekarang masih Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro YIN Parepare, dulunya Kepala Biro UIN Alor Makassar. Ya, terima kasih. Bu Dharma, Dr. Dharma, Kepala Madrasah Mandua Makassar, ada Pak Zulfika, Kepala MTSN Makassar, ada Pak Samsul Duha, terima kasih. Ada, saya surprise, saya pikir tidak banyak orang, ternyata ada 500-an. Ya, saya pikir jam ini adalah jam-jam yang kritis. Pertama kita mau makan siang, kemudian kita juga mau sholat zuhur. Biasanya kalau di Jakarta jam 12 itu namanya PBS, waktu untuk bobok-bobok siang. Yang betul kata Ibu Gus tadi, Dr. Yustiani, bahwa ya era ini adalah era perubahan. Sekarang kita mengalami era namanya VUCA. VUCA itu volatility, zaman yang bergejolak. U-nya itu uncertainty, ketidakpastian. C-nya itu complexity, urusan kita sangat kompleks, termasuk urusan guru banyak sekali. Karena kita sangat kompleks urusannya, maka kita harus selalu berkolaborasi, bekerja sama, mencari orang dan organisasi yang tepat untuk kita bekerja sama. Dan yang ketiga, ambiguity. Era sekarang adalah era ambigu. Terkadang kita sulit membedakan antara fakta dan hoax. Karena itu kita harus pandai-pandai membaca berita, memilih dan memilah berita. Itulah era sekarang, era yang penuh gejolak, ketidakpastian, sangat kompleks dan ambigu. Dan disitulah kita mengalami juga namanya the fourth industrial revolution, revolusi industri generasi keempat. Semua orang terguncang, semua orang tergejolak. Tidak ada orang yang satupun hidupnya biasa-biasa saja, tetapi semua bergejolak. Baik itu guru, kiai, ustadz, profesor, doktor, semua mengalami, pejabat biasa yang tidak biasa, pejabat tinggi, semua mengalami gejolak. Nah, karena itu guru harus betul-betul tampil sebagai guru dan sebagai tenaga pendidik yang luar biasa. Dan betul kata Bu Dr. Yustiani tadi, yang kita butuhkan hari ini adalah the power of love, kekuatan cinta. Hanya dengan kekuatan cinta itulah sehingga kita bisa mendidik dengan baik. Tanpa itu kita akan kesulitan. Karena era sekarang ini berbeda dengan eranya Pak Samsudin dan eranya saya. Jadi eranya saya itu dengan kanda saya, Dr. Yustiani, Bu Dharma, semua teman-teman sekalian, kita dari buku teman saya. Itu juga eranya berbeda sekali. Jadi anak-anak kita harus betul-betul the power of love. Hanya karena cinta itu yang bisa membuat kita untuk berkembang dan tumbuh. Tanpa itu kita akan kesulitan. Saya baru saja berkunjung ke sebuah madrasah biasa,
madrasah swasta di Lombok Tengah, dan itu madrasah ibtidaiyah. Madrasah ibtidaiyah ini gedungnya biasa-biasa saja, gurunya semua honorer, mulai guru biasa, guru mata pelajaran, sampai kepala madrasahnya juga honorer. Tetapi mereka menjadi piloting tadi dari inovasi Australia, dan madrasah ibtidaiyah ini mengimbasi 100 sekolah SD di sekitarnya. Artinya sekolah ini unik dan spesial, tanpa uang yang banyak, tanpa guru-guru PNS. Jadi mereka melakukan dua hal. Yang pertama yang saya sebutkan sebagai teaching at the right level. Jadi mereka itu mendidik anak tidak berdasarkan umur, tetapi mendidik anak berdasarkan kompetensi, literasi, dan numerasinya. Jadi anak itu meskipun umurnya di kelas 3, tapi kalau kemampuan menghitungnya kelas 1, maka dia duduk di kelas 1. Kalau anak itu umurnya kelas 5, tetapi kemampuan numerasi matematikanya hanya kelas 2, maka dia duduk di kelas 2. Awalnya ditentang oleh orang banyak, ditentang oleh orang tua. Bagaimana mungkin anak saya yang mestinya kelas 5 kok duduk di kelas 2? Tapi lama-kelamaan telah dipraktikkan selama 10 bulan teaching at the right level, ternyata anak itu lebih pintar, lebih cepat pintarnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, karena madrasah ini anak-anak yang lahir dari keluarga yang berpenghasilan rendah, maka mereka melakukan visit home visit. Jadi mereka guru-gurunya itu mengunjungi anak-anak. Kebetulan orang tuanya TKW atau TKI. Nah mereka anak-anak ini hanya bersama dengan neneknya, kakek buyutnya. Nah kakeknya tidak tahu bahasa Indonesia, sulit sekali mereka belajar. Oleh karena itu mereka mendatangi rumah anak ini yang berdialog, dan terjadilah anak-anak yang luar biasa, dan ini menjadi percontohan pada secara nasional. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan dari Bapak Ibu sekalian adalah melakukan inovasi-inovasi, melakukan kreativitas dalam mengajar. Itulah mungkin tadi filosofinya, spiritnya merdeka belajar atau belajar merdeka. Bagaimana guru-guru itu melakukan inovasi dan terus-terus. Terkadang kita sudah menjadi guru 10 tahun atau birokrasi. Saya birokrasi sudah 17-18 tahun di Jakarta. Tapi kalau tidak ada inovasi, sesungguhnya birokrasi saya tidak 18 tahun, mungkin hanya 1 tahun. Itu diulang-ulang terus. Oleh karena itu, memang kita harus selalu melakukan modifikasi, kreativitas, inovasi. Kalau saya ditanya Bu Yus tadi, kira-kira profiling guru kita bagaimana? Singkat sekali, saya pengen guru kita itu modis, moderat, inovator, inspiratif. Apa itu moderat? Nah itu Islamosofia. Jadi Islamnya jangan keras-keras, Islamnya yang biasa-biasa saja. Jadi seperti Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama besar, lahir di Kerajaan Goa, tahun 1600-an ya. Kemudian berkembang di Banten, di Cirebon, Batavia, karena ditangkap di Rusia Belanda, sudah ditangkap, di penjara di Batavia, Jakarta, masih berpengaruh dalam penjara, akhirnya beliau dibuang ke Ceylon, Bangladesh. Di sana masih banyak pula orang Makassar, orang Jawa, orang Aceh, kalau naik ke Tanah Suci masih singgah di sini ambil berkah. Syekh Yusuf Al-Makassari. Akhirnya beliau diasingkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan yang murid-muridnya ada 50-60 orang, itu masih berpengaruh, dan konon Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan yang sangat terkenal itu, dia mendapatkan inspirasi yang luar biasa dan belajar dari kesabaran dan ketabahan Syekh Yusuf Al-Makassari. Ada kisah menarik ketika beliau diasingkan dari Bangladesh, Ceylon, Bangladesh ke Cape Town. Pada satu hari, satu malam, beliau di kapal layar itu tidak mendapatkan air. Jadi kapal itu kehabisan air bersih untuk memasak, untuk minum, tidak ada hujan. Sehingga orang sudah khawatir bisa mati di tengah laut, samudra. Dan pada saat itu salah seorang nahkoda kapal menyarankan bahwa kita
minta doa pertolongan kepada salah seorang suci wali yang ada di kapal kita ini. Dan pada saat itu nahkoda kapal meminta agar Syekh Yusuf meminta hujan kepada Tuhan, dan diberikan hujan pada saat itu. Tapi Syekh Yusuf justru mencelupkan kakinya ke laut, dan mereka diminta untuk ambil drum, ambil air dari telapak kaki Syekh Yusuf Al-Makassar. Pada saat itu nahkoda kapal mengatakan ini adalah sebuah mukjizat, dan pada saat itu dia muslim menjalankan kalimat syahadat. Jadi Islam itu ada 3 teologi Islam yang menurut Profesor Suciko Muraka itu ada teologi. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Yang dilupakan orang ihsan itu. Jadi Islam, apa itu Islam? Anta syahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqima sholatan, wa tu'ti zakatan, wa tusima ramadan, wa tu'ti baita man istata'a ila sabila. Baca pula saya, boleh ikan ini. Itu rukun Islam. Ya, rukun iman juga ada 5 ya? Ada 6. Terus ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana praktiknya itu ihsan? Ihsan itu kalau kita ke pasar apa namanya? Ya, pasar ikan, pasar lelong. Modern. Yang banyak ikan itu loh, Pak, apa namanya? Modern. Nah, biasa kita beli ikan mairo. Ikan mairo. Ya, berapa ini ikan maironya? Dia bilang 10.000 satu tempat. Begitu kita oke, negosiasi, transaksi bisnis selesai, lalu ditambah sedikit 5 ekor. Nah, tambahannya itu namanya ihsan. Nah, inilah yang dipraktekkan di orang tua kita. Itu tambahan. Kita beli langsat, berapa per kilo? Dia bilang 15.000. Setelah dibungkus, nah tambah 2-3 butir biji, itu namanya ihsan. Nah, inilah yang jangan dipraktekkan orang. Ihsan itu yang jangan dipraktekkan. Yang banyak itu Islam, iman, tapi ihsan yang terlupakan. Maksud saya, ihsan ini dalam pendidikan karakter namanya akhlakul karimah. Nah, itulah yang banyak orang hebat, Pak. Banyak orang pintar. Kita juga berjubel-jubel. Tapi kalau ngomong sama orang tunjuk-tunjuk mukanya orang. Biasa ada orang ke saya waktu saya mengurus dosen. Dia bilang, apa lagi syaratnya Pak Sin? Saya ini sudah pokok, karya-karya saya banyak. Kenapa Bapak tidak mau saya jadi dosen? Oh, tidak ada yang kurang, Pak. Yang turunnya Bapak hampir kena muka saya. Ini imannya bagus, Islamnya bagus, ihsannya kurang. Itulah ihsan inilah yang harus ditanam oleh para guru kita. Saya ditanya Bu Dharma, apa sih tugas guru? Saya bilang tugas guru cuma 2. Pertama, membuat siswanya ketagihan belajar. Yang kedua adalah membentuk karakter baik. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, keruntuhan Islam di Spanyol setelah Islam 750 tahun berjaya di sana adalah karena akhlakul karimah sudah hilang di antara para pemuda-pemudi Islam. Dari situlah Ibnu Islam berkata, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa ilmuhum dhahabat akhlaquhum. Suatu kampung, suatu daerah, suatu bangsa itu bisa tegak peradabannya ketika akhlak masih dipegang teguh. Ketika akhlak runtuh, maka runtuhlah peradaban itu. Oleh karena itu 2 pilar. Kalau kita baca Civilization of Perspective of Civilization, Jafar Beck menulis buku itu bahwa Tuhan berpendapat peradaban itu bisa kokoh karena 2. Apa itu? Intelektualitas, saintisme. Intelektualitas dan sains. Dan yang kedua akhlak. Kalau akhlak sudah hilang, itu sudah runtuh sebuah negara. Dan pilar-pilar itu ada semua di tangan Bapak Ibu guru kita di Indonesia. Tepuk tangan dulu, Pak. Saya tidak panjang karena itu mau makan siang. Saya hanya informasikan dalam waktu dekat insya Allah ada program untuk S2 guru. 100% akan dikasih biaya siswa.
Satu. Yang kedua, dalam waktu dekat, insya Allah akan dapat insentif sekitar 260.000 guru. Tepuk tangan dulu. Sebelum saya ke sini, saya sudah tanda tangan 315 miliar untuk insentif guru. Untuk jalan-jalannya. Masih ada dua perjuangan saya, teman-teman kami. Pertama, kita lagi Gus Menteri, Pak Dirjen, Pak Sekjen, saya dan teman-teman semua di Jakarta. Ini lagi berjuang untuk memperjuangkan kuota dan formasi P3K. Saya sudah bilang toh di internet itu, saya minta di Komisi 8, Komisi 10, saya suruh kali presentasi sana. Tanggal 28 Maret 2022 dan tanggal 11 April 2022 kemarin saya sudah presentasi dan kalimat saya sama, bahwa kita membutuhkan kuota dan formasi 192.000 untuk guru madrasah. Kenapa saya tidak meriah? Karena P3K itu sama dengan PNS, Pak. Bisa jadi kepala biro, bisa jadi direktur. P3K itu sama, Pak. Nah, yang kedua, jangan kita tanya invasi, insya Allah besok kita ajukan ke Komisi 8. 2023 belum ada uangnya, sudah diajukan. Jangan kita tanya lagi. Doakan saya yang semua teman-teman berjuang, Pak Sam, sehat semua untuk ini. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian. Saya orang pesisir itu kan tipenya berkata apa adanya, bukan ada apanya. Itu yang kita diajarkan oleh guru-guru kita, harus satunya kata dengan perbuatan. Pernah ada guru datang silaturahim di kantor dengan jumlah yang banyak, 2 kali 2021. Pertama dia datang, mereka datang 150 orang silaturahim. Saya terima di depan itu, saya binasa pidato di depan saudara guru. Kalian adalah orang yang sangat mulia dan memegang pilar peradaban bangsa. Saya tidak elok menerima Anda di lapangan ini, di jalanan, dan saya ingin Anda saya terima di gedung ini. Gedung ini adalah rumah Anda sekalian. Satu. Setelah itu beberapa mungkin 2 minggu kemudian datang lagi silaturahim dengan jumlah yang besar, 500 orang. Saya ajak masuk ke warung, saya buka kantin di Kementerian Agama. Ayo kita di situ cerita, jangan di lapangan. Saya ini diajarkan di pondok pesantren menghormati tamu, dan saya duduk di sini di jabatan ini untuk memuliakan martabat dan harkat. Kami tidak lapar, Pak. Udah masuk aja, tidak dulu Pak. Cerita. Saya bilang sama staf saya, warung di kantin Kementerian Agama dibuka semuanya, dan semua kebutuhan orang-orang teman-teman kita itu dipenuhi kecuali rokok. Setelah duduk, teman-teman sekalian, nyampaikanlah satu persatu. Keadaannya agak panas keadaannya Bapak. Satu kantin itu besar. Saya menuliskan sini. Panjang. Setelah mendekat-dekat, dan ada ahli bicaranya ini, saya minta mereka mendekatkan kepalanya di dekat kepala saya. Kira-kira ada 7-8 orang. Baru saya bilang dengan suara agak keras, lihat mata saya, apa ada di mata saya menipu kalian? Sekali lagi Anda datang seperti saya, tidak akan lulus. Apa masalahmu? Ini. Kamu apa masalahnya? Ini. Anak saya ini. Saya telepon rektornya. Tolong rektor telepon. Saya prospeker semua. Jadi
Jadi guru yang sudah sertifikasi itu di mata desanya, gurunya sudah kaya, sehingga anak-anaknya tidak bisa dapat KIP, tidak bisa. Itu sudah disampaikan. Terima kasih, saya juga harus kaya. Tapi lihat saya, ada apa? Ada di mata saya, di muka saya bisa menipu sesuatu. Siap Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Kenapa begitu kalimatnya Pak? Karena kita ini orang Bugis Makassar. Modal kita cuma 3 ujung. Satu, Profesor Fatulada pernah bilang, kalau kita merantau cuma 3 ujung kita punya. 1 ujung, ya apa? Tidak Pak, capak lidah. Jadi kita itu memakai diplomasi, intelektualitas, kecerdasan. Itu itu orang muda, Profesor Yusuf Habibie menggunakan intelektualitasnya jadi menteri, jadi presiden, yang beliau juga menemukan Mr. Crack of Accommodation. Dialah Pak Habibie itu kelebihannya menciptakan teori. Jadi dulu pesawat Pak kalau terbang itu bisa letak itunya, ya sayapnya dan badannya. Dan kalau landing juga begitu. Nah, ditemukanlah teori Crack itu sehingga sekarang pesawat enak landing dan enak take off. Itu jasanya Habibie. Jadi presiden hebat sekali karena dia menggunakan diplomasi, bicaranya bagus, intelektualitasnya bagus. Pak JK Yusuf Kala juga beliau karena ekonomi, diplomat, mendamaikan Aceh yang sudah puluhan tahun tidak damai. Itu karena diplomasi, capak lidah. Yang kedua Pak, baru capak kawani, balik. Itu juga sudah pernah dibuktikan oleh Jenderal Muhammad Yusuf. Sikapnya Pak Sam. Jadi Pak Sam itu kadang-kadang bicara itu kan Jenderal Yusuf Pak. Ya, capak kawani, power. Tadi itu karena orang silaturahim dalam banyak orang. Ini cuma satu sih bahaya ini. Kita harus pakai power yang kedua. Dan yang ketiga itu capai yang satu itu. Nah, itu lain pembahasannya. Bapak sekalian, saya pikir itu saya mengamini semua Dr. Yustiani. Terima kasih. Saya minta doa Bapak sekalian kita semua selalu semangat dan kita harus melaksanakan tugas mencerdaskan anak bangsa. Dan sampai kita begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih luar biasa Pak Direktur. Dan kesempatan ini kita tidak ingin sia-siakan satu orang penanya saja. Saya silakan yang ada di depan, kita perkenalkan Ketua DPD Pak Ahmad. Silakan. Singkat Pak, singkat. Ketua DPD PGRI Kabupaten Malang. Singkat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja. Baik, momen ini saya perkenalkan dengan sebaik-baiknya selagi Pak Direktur ada di tempat ini. Yang pertama kami sampaikan bahwa teman-teman terutama dari Pankep sangat antusias sekali mengikuti kegiatan ini. Jumlah kami sekarang 62 orang yang hadir di tempat ini. Mungkin terbanyak sudah merasa. Dan semua kepala madrasah ditambah dengan guru-guru. Itu yang pertama. Yang kedua, insyaallah tanggal hari Rabu nanti 12 kami akan workshop perguruan di Padang Lapik dengan workshop implementasi kurikulum mereka. Insyaallah materinya salah seorang dari Diklat Makassar, Pak Dr. Ma'arif.
Kemudian ada permasalahan yang kami hadapi setelah kebijakan pemerintah sekarang dengan di Satpras. Ya, di Satpras, meskipun beliau GTK, di Satpras persoalan yang kami hadapi sekarang setelah semuanya digital, saya rasakan beda sekali dengan waktu manual yang lalu. Ya, sekarang ini sampai sekarang Pangkep ini tidak ada yang mendapatkan bantuan Satpras karena lewat digital itu. Ya, proposal semuanya dengan ini. Nah, sampai sekarang susah sekali akses. Ya, kabupaten susah sekali aksesnya untuk mendapatkan bantuan sarana prasarana. Ya, saya pikir kalau tidak ada yang handle di sana di pusat itu, ya kita tidak bisa dapat di kabupaten. Sampai sekarang di Pangkep tidak ada bantuan sarana prasarana di madrasah khususnya swasta selama digital ini. Ya, itu yang akan dirasakan. Mungkin kabupaten lain juga sangat seperti itu. Kalau dulu ya mungkin, ya kalau ada proposal manual mungkin ada yang bawa ke sana bisa kita dapat. Ya, saya alhamdulillah rutin pada Lampir waktu sebelum digital, tapi setelah ini tidak ada lagi channel untuk itu, khususnya Satpras. Saya kira itu Pak Direktur, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, singkat Bunda, singkat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja, lanjut. Silakan Bunda, silakan. Luar biasa, lanjut Bunda, silakan. Ya, silakan. Baik. Silakan. Terima kasih Pak Direktur. Izin saya komplain yang saya dikasih Renal Sinjali. Tadi sempat Pak Direktur menyampaikan terkait dengan P3K. Ini dilema yang kami dapatkan di Kabupaten Pak terkait dengan penempatan teman-teman kita yang terangkat yang kemarin. Yang sampai saat ini belum ada regulasi terkait dengan apakah guru tersebut yang terangkat di induk masing-masing itu akan disebar ke tempat semula, karena rata-rata itu adalah guru kita ada di madrasah swasta. Oleh itu semoga bisa terpikirkan di tingkat pusat bagaimana penyebaran guru-guru kita sebentar, jangan sampai bertumpuk di negeri, kasihan dengan mapel-mapel yang ada atau mata pelajaran. Dan selanjutnya disambung oleh guru saya dari Ibu Kamat, barangkali ada yang disampaikan. Terima kasih. Tadi kan moderator mempersilakan saya Ibu Kamat. Sekarang Ibu Kasih yang berdiri. Jadi terima kasih. Informasi yang disampaikan oleh Pak Direktur itu sudah membuat keresahan di kami khususnya di negeri. Informasi bahwa honor tahun depan sudah tidak ada lagi anggarannya, ternyata sudah diusulkan untuk dipertigakan. Jadi terima kasih. Yang kedua, semoga harapan teman-teman yang pasti, yang belum invasi sertifikasi bisa terwujud dalam kurun waktu yang dekat. Itu yang kedua. Dan saya tambahkan untuk Ibu Yus sekedar informasi, implementasi kurikulum merdeka untuk madrasah ini sebenarnya sudah jalan dengan adanya pasda. Materi yang kita berikan ke teman-teman di pelatihan yang kerjasama dengan Australia ini sama dengan di sekolah penggerak. Karena saya bergabung di sekolah penggerak, kita lebih dulu mendapatkan pengetahuan tentang apa yang akan kita lakukan di kurikulum merdeka dibanding dengan dinas pendidikan. Hanya kita lambat dikasih informasi, ditetapkan di kementerian bahwa kurikulum merdeka akan diberlakukan di madrasah. Tapi materi itu sudah diajarkan ke semua teman-teman. Makanya sebanyak ini yang muncul, karena semua saya yakin semua madrasah pasti akan menjemput kurikulum merdeka. Itu informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung dijawab oleh Pak Direktur, mohon perkenan. Jadi memang sekarang ini yang saya sebut sebagai revolusi industri generasi keempat, salah satunya adalah kemajuan teknologi IT. Jadi sekarang ini ada dua yang harus pertimbangkan. Salah satunya itu adalah
sinyal. Sinyal itu penting. Jadi mohon dipastikan di madrasahnya itu ada sinyalnya. Nah, ya, Susah sinyal tempatnya. itu sinyal Pak. Susah sinyal. Jadi makanya saya selalu kerjasama dengan siapa itu Kominfo. Kalian tuh mengambil sinyal. Anda bisa bayangkan kalau kita berbinar dengan kekuatan Kementerian Agama, paling tinggi kita 5.000 pesertanya. Tapi kalau kita kolaborasi dengan Kominfo, itu bisa sampai 27.000 pesertanya. Yang pernah saya laksanakan kerjasama dengan London University itu dengan Kominfo, dan mungkin itu webinar yang terbanyak sepanjang Kementerian Agama. 28.000 pesertanya. Jadi ada 12 region yang dia buka sinyal Indonesia waktu itu. Jadi memang silaturahim sekarang Pak, itu silaturahim bukan hanya ketemu langsung di sini, tapi silaturahim online. Nah, memang ada kendala karena network Indonesia ini sangat luas. Dan saya pikir caranya adalah Bapak komunikasi langsung dengan Kemenag setempat agar difasilitasi. Karena ya tadi itu bermasalah itu, orang yang mau dibantu kan justru yang tidak punya sinyal Pak. Iya toh? Ya. Tapi kalau ada yang penting sekali Pak, nanti saya bawa proposalnya. Tidak apa-apa. Ya, caranya begini Pak, caranya begini. Bapak berikan saya proposalnya dalam bentuk PDF. Di PDF kan dulu, baru kirim ke saya. Nah biasanya kan besok jam 9 itu ada rapi. Pasti saya kemukakan dalam rapi. Tukang dulu Bapak itu. Kan tidak semua direktur mau dikasih proposal loh. Yang menarik itu kalau kata saya Pak, ini tidak ada biayanya Pak. Ah itu aman. Satu, yang kedua, ya P3K terima kasih. Jadi begini, pada tanggal 11 April 2022 saya sudah bicara di Komisi 10 bahwa profiling guru-guru kita itu 83,44% itu semua honorer. Jadi kalau guru honorer tadi di madrasah swasta itu lulus di madrasah negeri lalu ditarik, maka ada dua kerugian. Madrasah kehilangan guru favoritnya, kemudian anak-anak siswanya itu kehilangan induk. Itu berbahaya. Nah untungnya pada saat itu ketua tim panja saya WA beliau, dan di situ ada perjanjian 3 menteri antara Menteri Agama, Kemendikbudristek, dan Menteri Mempan-RB bahwa madrasah-madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat PNS dapat ditempatkan di sana. Ada aturannya itu Pak. Jadi dan waktu ada permohonan dari kita Kemenpan-RB sudah oke dari keputusan itu kebutuhan. Jadi jangan khawatir lah. Jadi mohon nanti biar kami tidak kami lagi ya. Jadi dan nanti kita komunikasikan. Saya pikir PGN ini bisa menjembatani ini dan kakak mena kasih guru itu di ini. Jadi supaya anak-anak kita itu mendapatkan guru yang favorit tadi dan tempatnya. Saya pikir itu kurikulum mereka ini perlu saya waktu yang agak panjang karena itu kurikulumnya besar sekali. Intinya adalah yang memang memberikan keluasan kepada guru untuk improvisasi, ya guru kita bisa merdeka belajar, dan metode-metode kan banyak sekali, ada pembelajaran berbasis project ya. Apalagi kalau pada Zulfikar ini kan madrasah digital, madrasah Indonesia. Ya saya pikir intinya adalah bagaimana guru betul-betul independen dan bisa membawa siswa-siswinya itu menjadi manusia otentik. Seperti sampai sini Bu, kita lapar nih. Ya. Saya ingin memberikan closing statement pada sesi pertama ini, dan sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, sekarang kita berada di pukul 12.48. Mohon perkenan Bapak Ibu bisa berada kembali di ruang ini pada pukul 1.30. Bapak Ibu ya, cukup ya Bapak Ibu? Ya.
Menurut Charles Darwin, teori Charles Darwin, ukuran kecerdasan seseorang itu adalah sejauh mana orang itu bisa demikian Bapak Ibu, terima kasih. si Ara menunjuk. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.